Baik, nama aku Henita, sekarang usia 26 tahun, dan sekarang kesibukan jadi salah satu announcer di radio pemerintah, dan sesekali ada panggilan buat ngisi suara di beberapa instansi gitulah. Intinya belajar VO sih, voice over. Wanita dan pendidikan. Kalau dari selintas kalau ngedengar sih sebenarnya wanita dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena dari seseorang yang baru lahir pun itu kan dilahirkan dari seorang ibu dan itu seorang wanita. Berarti pendidikan yang pertama kali itu berarti dari si wanita tersebut, dari si ibu itu. Jadi memang sangat penting sih dari segi pendidikan untuk seorang wanita. Apalagi sekarang kan nggak melihat gender ya, mau itu perempuan ataupun mau laki-laki, pendidikan itu kebebasan, hak kita. Sebenarnya kalau dari segi hakikatnya sebenarnya memang kalau dari suatu rumah tangga, memang ketika di rumah itu dia di bawah dari laki-laki, suaminya. Mau gimana pun kita tetap ngabdikan diri buat suami ya. Cuman kalau misalnya sudah di dunia luar, mau itu di pekerjaan, itu bebas, itu kebebasan buat siapapun, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Itu pun juga sama di dunia pendidikan. Jadi menurut aku kalau misalnya si wanita ini mau punya pendidikan yang lebih tinggi, mau dia mencalonkan seorang pemimpin yang nomor satu di negaranya, misalnya di Indonesia, jadi jabatan apapun, itu nggak masalah selagi dia bisa mengemban dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, statusnya beda, dia sebagai istri gitu. Jadi tetap aja laki-laki sebagai suaminya itu yang memang istilahnya panutan dia gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa menjadi speak up di kondisi-kondisi tertentu itu perlu. Boleh, perlu bahkan. Karena memang sudah sejajar kan antara perempuan dan laki-laki, nggak ada lagi beda-bedanya. Sebenarnya itu juga sih, dulu pernah punya pengalaman yang seperti itu tentang pendidikan, apalagi kan aku sendiri memang bukan dari kota besar gitu ya, jadi memang ada bumerang sendiri ketika hal seperti itu. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, bahkan sekarang pun orang yang sarjana, S2 segala macam, ketika dikembalikan lagi dia di rumah tangga, dia harus ngurus keluarga, ngurus anak segala macam. Ya itu memang udah pilihan mereka, komitmen mereka. Tapi menurut aku kembali lagi ketika kita mendidik anak, terutama pendidikan untuk keluarganya dulu, untuk keluarga dulu lah yang paling utama dan penting gitu, baru keluar kan. Yang paling utama itu gimana cara kita, karena kan kita sebagai wanita ini pada kodratnya akan menjadi seorang ibu. Dari situlah pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita gitu. Selagi itu nggak terlalu mengganggu, mungkin ya udah gitu. Mau orang itu kan pandangan orang, tapi memang benar sih itu sesuatu hal yang harus diluruskan. Mungkin nggak usah terlalu jauh gitu. Aku harus merubah masyarakat, pola pikir masyarakatnya begini-begini. Ya udah, misalnya dari hal-hal kecil aja. Contohnya mungkin kalau di kampung tersebut ada orang yang mau lanjut ke studi yang lebih tinggi, ya mbak ya kita dorong. Apalagi informasi sekarang kan lebih mudah banget untuk diakses. Jadi itulah, bantu sebisa kita gitu. Tapi kalau untuk itu, persepsi itu mungkin harus ada edukasi dulu, harus ada pelurusan gitu, bahwa itu tuh nggak semuanya begitu gitu. Terus pengalaman pendidikan lo pernah kemana aja sih? Apa ya?
Tapi lu Sebe- pernah ke Papua ya? Dulu sih pernah, Lu karena ngapain? memang sekarang tuh apa ya? Aku tuh ngerasa sekarang intinya pengen bermanfaat sih, walaupun gak banyak tapi seenggaknya ada manfaatnya sama orang lain. Jadi sebenarnya kalau untuk pendidikan dari diri aku sendiri, sebenarnya sekarang memang konsennya di dunia pendidikan karena memang terakhir studi itu memang ngambil ke dunia pendidikan. Tertarik di dunia pendidikannya itu karena memang apa ya? Menurutku itu sumbangsih kita, manfaat dari apa yang kita punya, misalnya kita punya ilmu apa, bisa berbagi simpelnya dengan pendidikan, entah itu jadi guru, entah itu jadi relawan di sekolah-sekolah terpencil. Makanya pas waktu kemarin itu lagi sekolah, memang cukup aktif di dunia pendidikan sosial gitu. Kalau untuk pengalaman ya alhamdulillah sih di beberapa tahun terakhir, dari tahun 2015 itu sempat ditaruh ya ditempatkan di beberapa daerah untuk fokus ke relawan sosial dan ada kaitannya dengan pendidikan juga. Pengalaman yang paling kena, Yang sampai ngebuat lu tuh kayak, wah miris banget ternyata ya. Iya. Gitu. pernah sih waktu itu pernah ke belajar ya apa ya, pokoknya pernah ke salah satu daerah terpencil di ujung Indonesia, di Papua itu, terutama di Mindip Tanah. Dan memang waktu itu kan kita salah satu prioritasnya adalah pendidikan, namanya ada pengabdian masyarakat, dan di situ ada sekolah, ngajar di sekolah. Mirisnya ternyata benar ketika diliput di media, di beberapa media yang tentang pendidikan di Papua itu seperti apa, itu ternyata benar, ada benernya. Ketika gurunya nggak ada, muridnya terlantar, sekolahnya di pelosok, nggak punya papan tulis. Bahkan di sekolah itu waktu itu ada di sekolah di, kalau tidak salah itu di mana ya, di distrik Waropko, namanya distrik Waropko. Di situ sekolahnya sekolah SD, dan ternyata presiden sekarang kan Joko Widodo, yang ditempel di situ presiden yang udah lama gitu. Jadi sampai segitunya perkembangan update mereka tuh nggak sampai di situ, nggak ada listrik, sekolah pun yang harus nyebrangin sungai itu bener-bener real gitu, nggak cuman bener-bener ada di TV-TV, tapi kita nyaksiin langsung. Oh ternyata bener loh, pendidikan itu nggak merata gitu. Sedangkan di kota besar mungkin pendidikannya fasilitas, penuh dengan fasilitas. Ketika kita lihat memang terjun di sana, akses jalannya yang luar biasa. Kemudian mau sekolah, gurunya nggak ada. Anak-anaknya semangat buat sekolah, anak-anaknya semangat mau sekolah, mau belajar, tapi gurunya nggak ada. Ya itu sih jadi pengalaman bahwa memang ternyata perlu dibenahi, perlu pendalaman khusus tentang ini. Memang nggak mudah karena harus kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Panjang sebenarnya, kalau mau diusut itu panjang banget, harus dikulik jauh, dan kita nggak punya kebijakan akan itu kan. Perlu berkontribusi apa selain di rumah gitu, dalam pendidikan, dalam kehidupan. Iya. Peran wanita itu sebenarnya menurut lo yang lebih penting itu apa di era sekarang khususnya? Iya. Kalau aku sih sebenarnya pengennya memang sekarang tuh banyak sih wanita jadi entrepreneur, wanita jadi orang-orang hebat, banyak gitu. Jadi maksudnya ya udah, apapun yang kamu punya, skill apapun dikembangin. Kalau ya jualan ya jualan, kalau misalnya ya jadi pendidik ya pendidik, seenggaknya kamu bermanfaat bagi orang. Nggak usah banyak, seenggaknya bermanfaat bagi orang lain, lingkungan kamu aja gitu. Nih gue ada rapid question.
Oke. Jadi cepat ya, jawabnya cepat nih. Deskripsikan diri lo dalam satu kalimat. Apa? Sederhana. Sederhana. Kelebihan lo 3. Komunikasi, fleksibel, ulet. Kekurangan lo 3. Gupek ya? Apa sih gupek tuh? Ribet. Ribet. Terus terlalu apa ya? Kalau mikir. 3, soalnya 3 banyak. Kalau 1 kan gampang. Oke. Ribet. Ribet. Ya rewel. Agak-agak cuek sih. Agak cuek. Iya. Agak ya. Cuek. Terus, oke. 10 tahun yang akan datang lo tuh bakal jadi apa? Jadi 10 tahun yang akan datang, jadi seorang ibu, jadi istri yang baik, yang solehah, terus jadi guru yang baik. Amin. Amin.